Assalamualaikum, saya Ambar Sintapsari, mahasiswa Tadris Fisika Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Seperti apa itu gerak parabola, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga percobaan gerak parabola. Seperti apa? Ikuti yuk. Fenomena 1, menyiram tanaman. Air yang keluar dari kendi membentuk gerakan setengah parabola dari Y-max menuju ke tanah. Fenomena 2, melempar bola basket kering akan membentuk kurva gerak parabola. Fenomena 3, video game dengan prinsip gerak parabola. Fenomena 3, game yang menerapkan gerak parabola dengan burung yang dilempar dengan katapel jelas terlihat terbentuk gerak grafik parabola. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang dapat dipandang dalam dua arah, yaitu gerak yang berada pada sumbu X dan gerak yang berada pada sumbu Y. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan grafik berikut ini. Dalam grafik terdapat beberapa titik tertentu. Titik tertentu tersebut bisa kita lihat dari mulai awal grafik, lalu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik tertentu tersebut terdapat kecepatan V yang dapat diuraikan menjadi Vx dan Vy. Nah, pada gerak parabola ini juga berkenaan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Masih ingatkah kalian mengenai apa itu GLB dan GLBB? Oke, jadi gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap dikarenakan tidak adanya percepatan. Sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan dikali dengan waktu. Kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Oke, selanjutnya kita tinjau gerak pada sumbu X. Nah, gerak pada sumbu X ini atau gerak horizontal termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Mengapa dikatakan gerak lurus beraturan? Jadi, karena pada sumbu ini kecepatannya tetap, makanya gerak ini termasuk gerak lurus beraturan. Sehingga persamaannya yaitu Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Lalu jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu persamaannya menjadi X sama dengan V0x dikali T sama dengan V0 cos alpha T. Oke, selanjutnya kita tinjau gerak pada sumbu Y. Nah, gerak pada sumbu Y ini termasuk ke gerak GLBB. Mengapa termasuk ke gerak GLBB? Seperti yang kita tahu ya, pada gerak GLBB ini karena pada sumbu Y ini adanya percepatan gravitasi atau G ya, seperti kita tahu, sehingga gerak ini termasuk GLBB. Kemudian persamaannya pada titik tertentu kecepatan sumbu Y yaitu Vy sama dengan V0Y minus GT. Nah, untuk nilai V0Y sendiri yaitu V0 sin alpha. Lalu dari V0Y ini kita substitusikan ke persamaan atas menjadi Vy sama dengan V0Y sin alpha min GT. Kemudian untuk posisi benda atau ketinggiannya akan memenuhi persamaan Y sama dengan V0 YT minus setengah GT. Selanjutnya, karena gerak parabola selalu mempunyai komponen Vx dan Vy pada suatu titik, maka kecepatan totalnya akan dirumuskan dengan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kemudian untuk arah kecepatan benda pada sumbu X akan memenuhi persamaan tan alpha sama dengan Vy per Vx. Oke, selanjutnya kita akan menentukan waktu pada ketinggian maksimum. Kalau pada grafik kita bisa lihat posisinya pada titik B untuk Vy maksimum.
Nah, untuk persamaan menentukan waktu pada ketinggian maksimum, kita bisa menggunakan VY sama dengan V0Y min GT. Sebelumnya kita telah dapat V0Y itu V0 sin alfa. Pada titik B ini VY-nya bernilai 0, jadi kita substitusikan. Jadi persamaannya 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. GT menjadi GT sama dengan V0 sin alfa. Lalu kita dapatkan untuk T maksimum sama dengan V0 sin alfa per G. Lalu selanjutnya untuk menentukan ketinggian maksimum pada titik puncak. Kita bisa menggunakan persamaan Y maksimum sama dengan V0 YT dikurang setengah GT. Tadi kan kita telah dapat ya T max-nya yaitu V0 sin alfa per G. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan Y max sama dengan V0 YT min setengah GT pada T-nya. Sehingga Y max sama dengan V0 Y V0 sin alfa per G dikurang setengah G V0 sin alfa per G. Kemudian hasil akhirnya menjadi Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Selanjutnya kita ingin menentukan jangkauan maksimum pada sumbu X ya tentunya. Waktu untuk mencapai titik terjauh, kita bisa lihat ya untuk mencapai titik terjauh berarti pada T di grafik tersebut sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Sehingga T atau waktu yang kita perlukan untuk jarak terjauh, untuk menentukan waktu pada titik terjauh kita dapat T max sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Kemudian T max ini kita substitusikan kembali untuk menentukan jangkauan maksimum. X max sama dengan V0 xt sama dengan V0 cos alfa sin 2 V0 sin alfa per G, sehingga X max sama dengan 2 V0 kuadrat cos alfa sin alfa per G. Selanjutnya yaitu praktikum atau percobaan gerak parabola. Dengan tujuan 1. Dapat mengidentifikasi jenis-jenis gerak yang ada dalam gerak parabola. Yang kedua, dapat mendeskripsikan karakteristik gerak parabola. Yang ketiga, dapat menentukan kecepatan awal gerak parabola dari percobaan yang dilakukan. Yang keempat, dapat menganalisis pengaruh sudut terhadap jarak tempuh maksimal gerak parabola. Dari tujuan yang terakhir ini, kalian bisa memberikan hipotesisnya. Bagaimanakah pengaruh sudut terhadap jarak tempuh maksimal gerak parabola? Apakah semakin besar sudut, maka jarak yang ditempuh oleh gerak parabola akan lebih besar atau sebaliknya? Alat dan bahan. Botol minuman bekas yang diisi air, pada bagian tutupnya dilubangi lalu diberi sedotan. Lalu ada penggaris, bisa menggunakan penggaris plastik atau besi. Kemudian ada busur yang ditempelkan pada papan agar dapat berdiri dengan tegak. Langkah percobaan. Pertama, dengan meletakkan penggaris dan busur seperti pada gambar. Usahakan skala 0 cm penggaris bertemu dengan titik pusat pada busur. Percobaan 1, sudut elevasi 30 derajat. Langkahnya dengan mengarahkan sedotan sampai sudut 30 derajat, lalu tekan botol sampai air keluar dan membentuk gerak parabola. Lihat dan catat jarak maksimum yang terbentuk pada penggaris. Percobaan 2 dengan sudut elevasi 60 derajat. Langkahnya sama, yaitu dengan mengarahkan sedotan sampai sudut 60 derajat lalu tekan botol sampai air membentuk gerak parabola. Kemudian lihat jarak maksimum yang dibentuk pada penggaris. Oke, setelah melakukan percobaan, kalian bisa menentukan kecepatan awal atau V0 melalui persamaan X max sama dengan 2 V0 kuadrat cos alfa sin alfa per G. Dengan alfa atau sudut elevasi yang telah diketahui, kemudian X max yang telah diketahui, dan percepatan gravitasi atau G yang telah diketahui. Lalu kita bisa mendapatkan juga Y max dari X max dengan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, selanjutnya setelah melakukan percobaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketinggian benda yang mengalami gerak parabola? Oke,
faktor-faktornya ditunjukkan oleh satu kecepatan awal atau V0-nya, kemudian ada sudut yang dialami benda, terus sudut elevasi, kemudian yang ketiga ada waktu, dan yang terakhir yaitu percepatan gravitasi. Untuk menguji pemahaman, silakan kerjakan soal berikut. Cukup sekian dan terima kasih.